Go! Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Kenapa ketika Amerika membunuh, itu disebut operasi keamanan, tapi ketika negara lain melakukan hal yang sama, langsung dicap pelanggaran HAM? Apakah hak asasi manusia punya standar yang berbeda? Atau HAM hanya berlaku kalau pelakunya bukan negara kuat? Hak asasi manusia lahir sebagai nilai universal. Ia dimaksudkan untuk melindungi manusia, siapapun, dimanapun. Tapi di dunia nyata, HAM tidak hidup di ruang hampa. Ia hidup di dunia yang penuh kepentingan, penuh kekuasaan, dan penuh standar ganda. Yang kuat menafsirkan, yang lemah menerima vonis. Amerika jarang menyangkal tindakan militernya. Mereka hanya mengganti istilahnya. Bukan pembunuhan, tapi targeted operation, neutralizing threats, collateral damage. Kata-kata itu terdengar rapi, terlihat legal, terasa teknis. Padahal di balik istilah itu, rumah hancur, warga sipil tewas, anak-anak kehilangan orang tua. Namun karena bahasanya halus, darah seolah kehilangan warna. Sekarang bandingkan, jika negara lain melakukan serangan, istilahnya langsung keras, narasinya langsung gelap, framingnya langsung menghakimi. Kata yang muncul, kejahatan perang, pelanggaran HAM berat, tindakan barbar. Apakah semua kasus berbeda? Atau pelakunya saja yang berbeda? Media internasional memainkan peran besar. Ketika Amerika menyerang, fokus pada alasan, fokus pada ancaman, fokus pada keamanan global. Ketika negara lain menyerang, fokus pada korban, fokus pada kecaman, fokus pada moralitas. Ini bukan kebetulan, ini pola. Siapa yang memegang mikrofon, dialah yang menentukan cerita. Kita sering dengar, serahkan ke hukum internasional. Tapi mari jujur, negara besar punya hak veto, punya pengaruh politik, bisa menolak yurisdiksi. Negara kecil sulit melawan, mudah ditekan, cepat dihakimi. Akibatnya, hukum internasional seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam praktik global hari ini, isu HAM sering berubah fungsi, bukan hanya soal kemanusiaan, tapi alat untuk memberi sanksi, menekan ekonomi, membenarkan intervensi. Negara yang sejalan, isu HAM-nya dibahas tertutup. Negara yang berseberangan, kesalahan kecil bisa jadi isu global. HAM berubah dari nilai universal menjadi alat seleksi kawan dan lawan. Perlu ditegaskan, ini bukan kebencian pada satu negara. Bahkan banyak warga Amerika sendiri yang mengkritik kebijakan militernya. Masalah utamanya bukan siapa negaranya, tapi sistem global yang memberi kekebalan pada yang kuat. Sistem yang membuat satu nyawa dihitung, nyawa lain dinegosiasikan. Di balik semua istilah, operasi, strategi, misi keamanan, yang mati tetap manusia, bukan angka, bukan efek samping. Dan selama standar ganda ini dibiarkan, yang akan terus jadi korban bukan elit politik, tapi rakyat biasa. Jika HAM benar-benar universal, maka tidak boleh ada negara yang kebal kritik. Jika membunuh itu salah, maka salah siapapun pelakunya. Dan jika dunia terus menormalisasi bahasa manipulatif, hukum yang tunduk pada kekuasaan, serta standar ganda global, maka wajar jika publik bertanya, apakah HAM masih soal kemanusiaan atau hanya soal siapa yang paling kuat?